yang setia. Tiada yang lain selain Engkau Yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku.
kuasa-Mu Tuhan dalam seminggu ini Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau berkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau jadi pemenang? Amin. Kita akan nyanyikan lagu pemenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tenangkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Haleluya, haleluya. Sekarang telah tiba Keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang direpitnya, karena telah dilemparkannya para pendahulu kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapihnya, karena telah dilemparkannya para pendahulu kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan.
rahasia kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Ya, haleluya. Silakan kita kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
kami. Kami percaya kuasa firman-Mu sungguh ajaib, melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Dan kami perlu firman Tuhan setiap waktu, setiap hari di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bisa buat kami terhubung dengan-Mu melalui setiap firman Tuhan. Dan kami akan duduk diam dengan firman Tuhan, biar kami belajar dengan baik setiap pesan Tuhan di dalam setiap musim yang kami akan lewati, bahkan dalam gereja-Mu yang akan lewati. Kami percaya selalu ada sukacita dari Tuhan, selalu ada kemenangan dari Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Haleluya. Saudara semangat, amin. Oh, saudara harus semangat, biar saya semangat ini. Amin. Hampir seminggu, sebenarnya kesehatan saya naik turun. Tadi finalnya kayaknya saya nggak sanggup untuk berdiri gitu. Tadi bangun aja susahnya luar biasa, tapi saya coba terus bergerak. Saya ambil waktu untuk saya cari keringat, tapi ya memang kepalanya masih pusing kebanget dan oyong-oyong kanan kiri. Tadi dalam perjalanan ke sini, saya bilang, aduh saya kayaknya enak di rumah aja nih tidur nih. Saya bilang, mau digantikan siapa yang firman Tuhan? Pak Agus? Gak mungkin. Apa nanti saya buka ayat aja lah ya, terus kita doa udah sama-sama pulang. Toh kita mau siap-siap mau Natalan gitu. Kadang, ya kan saya manusia betul ya. Saya punya kesehatan yang terkadang tiba-tiba saya nggak bisa kendalikan. Tapi istri saya selalu jadi dokter yang ajaib. Dia bilang, kamu sih tidak pernah mau makan obat. Akhirnya saya tunduk hari ini makan obat. Setelah beberapa hari ini harus tunduk makan obat. Karena nanti kalau nggak berobat juga bahaya nanti. Nanti bukan bahaya sama dokter yang di rumah sakit, sama dokter yang di rumah nanti. Karena nggak kelar-kelar sembuhnya. Saudara yang penting sehat, amin. Amin. Saudara sehat? Haleluya. Saudara, kita masih dalam musim ini dan terus Tuhan ingatkan di musim ini bahwa betapa pentingnya, dan kita masih bicara tentang memimpin ya. Bagaimana betapa pentingnya saya dan saudara untuk terus melangkah maju. Maka nanti saya kasih judul tema hari ini juga lepaskan bebanmu, teruslah melangkah. Lepaskan bebanmu, teruslah melangkah. Yang beberapa minggu lalu kita sudah belajar, katanya lepaskan kekecewaanmu agar kita bisa bergerak. Amin. Karena ternyata kekecewaan itu bisa buat setiap orang bisa berhenti untuk melangkah. Nah hari ini kita belajar ini. Maka sebagai seorang pemimpin, Tuhan mau saya dan saudara harus terus bergerak maju apapun keadaan yang kita sedang hadapi. Jadi bergerak maju apapun keadaan yang kita sedang hadapi. Karena sesungguhnya dalam perjalanan hidup saya dan saudara, ternyata gitu, dari banyak pilihan ada dua pilihan yang sangat besar, yakni kita mau terus maju apa kita mundur. Cuma itu dua pilihannya, betul ya? Mau maju atau mau mundur. Sebenarnya nggak ada pilihan stuck gitu, berhenti gitu. Kemarin saya dalam tugas kuliah, puji Tuhan, gereja yang saya riset, yang saya datangin untuk tugas saya kuliah, luar biasa, gereja itu mau terbuka ya. Saya pikir tadi pertanyaan saya terakhir dia tidak akan jawab, tapi ternyata dia jawab. Dia bilang, tahun ini menurut Bapak Gembala gereja ini stuck gak? Terus dia tiba-tiba jawab, iya stuck. Tidak ada yang mundur memang, tapi stuck katanya. Dari mulai awal 2025 sampai bulan ini katanya stuck katanya. Oh ya? Iya, makanya kami sedang pelajari apa yang menyebabkan stuck. Saya suka tuh. Amin. Amin. Jadi saya sangat diberkati ketika mau terbuka. Karena memang kalau pertanyaan terakhir itu, saya juga bilang sama dosennya, nggak mungkin ini ditanyakan. Mana ada gereja mau terbuka? Kalau bicara tentang stuck, betul ya? Selalu bilang, bahwa kami masih bertumbuh, kami masih bergerak. Tapi puji Tuhan, dia share. Dan ternyata waktu dia share, banyak hal yang jadi input buat saya secara pribadi. Oh, saya semakin diteguhkan gitu. Iya ya, pesan Tuhan itu kadang-kadang gitu kan, bisa datang dari mana saja, betul ya? Dan dia terus teguhkan. Nah saya gini sebagai gembala, biar jemaat GG Hope di Jakarta akan terbiasa nih.
Saya sebagai gembala dari awal gereja ini berjalan, bergerak, saya hanya punya 2 keluarga yang selalu saya ajak bicara terlebih dahulu apa yang saya dapat. Jadi selalu judul besarnya saya ketemu dengan 2 keluarga dulu. Baru setelah itu nanti kalau udah teknis seleksi dan sub-sub yang lebih detail baru nanti di rapat besarnya. Jadi namanya rapat tahunan. Tapi kalau untuk apa yang saya tiba-tiba dapat terus Tuhan semakin teguhkan, saya harus share dulu sama mereka. Jadi ada hal yang jadi pertimbangan. Nanti itu beda pendapatnya, masing-masing punya pendapat. Dari yang cuma 2 keluarga itu aja udah ramainya luar biasa pendapatnya. Coba. Dan saya terapkan itu setiap tahun. Saya ingin bahwa gereja ini harus sehat. Amin. Saya nggak mau saya sebagai gembala suka-suka saya ambil keputusan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya harus konfirmasi bahwa itu betul nggak? Kamu rasakan sama nggak? Kamu dapati sama nggak? Nah, saya maunya itu. Baru saya lanjut. Nah, puji Tuhan, setelah banyak hal yang kita sepertinya mau arahnya ke sana, baru tuh mulai saya dalam beberapa bulan ini mempersiapkan semuanya. Sampai nanti saya akan ketemu lagi dengan mereka. Saya udah janji di awal Desember ini, di awal Desember akan ketemu dengan mereka. Jadi dengan 2 keluarga ini lagi membahas lebih lagi, dalam lagi. Sampai nanti itu jadi sesuatu yang nanti kita subkan untuk dibicarakan di rapat tahunan di minggu kedua Januari 2026. Nah, itu nanti jadi fondasi yang nanti kita akan sama-sama kerjakan di Gereja Keki Hope PMI Jakarta. Tapi yang saya mungkin spill saja, anak muda bilang spill ya. Spill saja, saya selalu ulang-ulang. Nanti tahun depan kita akan punya garis besar bicara tentang pemuritan. Bicara apa? Pemuritan. Saudara jangan tuh jadi lemas kalau udah bicara murid itu. Kan Bapak Gembala saudara lagi sekolah nih. Jadi sebenarnya gini, kemarin saya bilang sama mereka gitu. Sebenarnya sih Pak ini kata mereka bukan barang lama ya, bukan barang baru, barang lama. Tapi kenapa kita baru bicara ini gitu? Nah ternyata saya lihat gini, rahasia pemuritan, rahasia gereja besar, gereja terus tetap kuat, stay tetap gitu di pijakan yang benar. Ketika gereja itu terapkan pemuritan. Nah biasanya gereja yang nggak mau lakukan pemuritan, memang capek, pemuritan itu capek saudara. Kalau saudara pikir enak, capek. Bukan pesertanya aja capek, gembalanya mempersiapkan pelajaran, capeknya ya ujubillah. Nanti, belum lagi nanti jemaat, ada sub-sub nanti. Ternyata saya bisanya di waktu yang ini, nanti dibagi subnya. Nah itu nanti secara teknik, nanti kita akan bagi. Nah itu kan saya harus ekstra waktu, tenaga, mau nggak? Nah si istri saya kemarin bilang, kan kamu lagi kuliah, bisa nggak kamu bagi waktunya? Bisa. Apa nggak bisa? Semua pasti bisa, ada jalan keluarnya. Yang penting semua jemaat harus setelah ini dimuridkan. Amin. Karena gini nih saudara, saya harus share nih, sebagai gembala saya harus share sama jemaat. Biar saudara ini jadi doa kita bersama. Bahwa ini kadang-kala keresahan saya secara hati rohani saya. Ini rohani saya resah nih gitu. Keresahan saya adalah kadang terlalu mudah setiap orang itu, khususnya orang percaya, tidak menghormati yang namanya gereja. Betul betul? Wah, yang bilang betulnya dikit tuh tawan tuh. Terlalu mudah. Sehingga saudara nggak heran, kadang-kala kita pikir tuh familiar waktu kita dengar. Gimana bro pelayanan? Iya. Gimana jemaat? Oh, itulah Pak, sekarang kurang jemaat. Kemana jemaatnya? Pergi check out. Dan itu sesuatu yang melumbah jadinya. Dan Tuhan teguhkan saya berkali-kali dalam doa pribadi, itu nggak boleh. Gereja itu harus gereja yang dihormati. Amin. 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 Saudara gini, saudara bekerja di luar sana, cari nafkah di luar sana, ingat sumbernya tetap satu. Betul nggak ya? Sumbernya satu, dia memberkati. Nah terkadang kita lupa. Kita pikir gini, kita lebih percaya dan mempertahankan yang ini nih, yang kita pikir ini harus dihormati. Padahal Tuhan bilang ini bukan. Kan kemarin kita udah belajar, kerajaan surga nggak bicara tentang makanan minum. Amin. Nggak bicara ini nih, gereja. Amin. Makanya Yesus waktu datang tuh dia bilang selalu dia bicara tentang gereja. Gereja itu bukan selalu gedungnya, kata Tuhan, bukan. Bukan soal nanti kita punya ruko, 3 ruko, bukan. Tapi saya dan saudara tuh gerejanya Tuhan. Amin. Itu maksud Tuhan. Jangan kita tidak lagi menghormati fungsi gereja yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah tetapkan dari sejak semula.
Cobalah sederhana lah. Di antara kita yang bekerja lah. Saya lanjut nih firman Tuhan nih. Karena di dalam nih firman Tuhan nih. Tuhan mau kita tanggalkan beban. Lanjutkan kata Tuhan. Lanjutkan. Saya bingung kenapa lanjutkan. Ini baru bulan November. Akhir nih Tuhan. Masih ada Desember. Belum selesai nih. Harusnya ini ikut banyak. Mungkin temanya lebih cocok. Di akhir tahun. Enggak. Sampaikan. Lanjutkan. Inilah. Contoh nih. Kan gak mungkin saudara. Mudah sekali untuk keluar. Dalam sebuah perusahaan. Yang saudara di mana bekerja. Betul apa betul? Betul gak sih? Ini kan kita lagi sederhana aja nih, betul ya? Kenapa? Selalu punya banyak pertimbangan. Kenapa? Karena kita pikir jujur nih, di situ makannya kita. Amin. Tapi kalau rumah Tuhan kan bukan tempat makan. Rumah Tuhan tuh bukan yang jamin hidup saya nanti. Mana ada terima gaji, saudara pulang terima gaji nggak? Yang ada kasih persembahan. Betul nggak? Terkadang itu yang paling pikiran kita. Dan kita pakai itu jadi kebenaran. Mana ada orang punya pertimbangan yang ketat, yang kuat, yang sangat dia bertahan. Bahwa ini benar gak langkah Tuhan? Saya harus pergi gak tinggalkan rumah Tuhan ini? Tapi dia akan mudah. Karena tadi itu dengan sederhana. Saya harus sampaikan dengan baik. Agar gereja nanti 2026 GK Home Jatah, saya mau Tuhan kirim betul-betul pemenang-pemenang yang siap maju di dalam Tuhan. Amin. Dimuridkan dalam Tuhan. Sehingga menghargai dan menghormati fungsi gereja sesungguhnya. Amin. 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 Kemarin saya bilang di ibadah senior terakhir, saya bilang, yalah, kadang-kala kita juga orang Kristen tuh suka banyaknya bukan bersyukur, tapi pasti gitu. Maunya apa komplain. Betul ya? Makanya Tuhan kasih Yesus sampai kasih ayat cerita tuh. Lihat tuh. Saya cuma nanya gini sama murid-murid. Hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Dipikir lagi nyindir. Tentang Tuhan tahu kita nggak bawa makanan ya, roti yang kita bawa, yang dari rumah kita nggak bawa, dia lagi nyindir kita nih. Padahal Yesus nggak lagi sindir yang itu. Nah itu tuh. Kayak kebanyakan kita gitu ya. Tiba-tiba ada ayat yang datang buat kita. Wah, gembala lagi sindir saya nih. Padahal ayatnya nggak lagi sindir. Amin. Betul Pak, betul. Makanya Yesus sampai bikin perjalanan gitu tuh. Maka kemarin kita belajar tuh. Tuhan bilang, kenapa sih gak mau bersyukur? Amin. Kita suka komplain. Oh Pak Haryanto kok bahas terlalu lama, 1 jam. Saya bilang kemarin ketawa itu oma-oma. Berarti memang dia sering komplain kayaknya di hatinya. Pak Haryanto khotbah terlalu lama 1 jam. Saya bilang gak apa-apa. Saya persempit khotbah saya. Asalkan betul ya, sampai di rumah baca Alkitab. Enggak juga. Tapi komplain. Udah gak baca Alkitab di rumah, di sini baca Alkitab banyak, lama-lama komplain. Padahal di rumah mending baca Alkitab menyembah Tuhan. Enggak. Sibuk dengan banyak hal. Amin. Betul ya. Saudara mau nanti 2026 kita gereja ibadah sampai 3 jam? Berarti cuma 2 yang yakin. Nah udah, memang kita nggak mau lah pokoknya. enggak saudara. Saudara pasti akan diberkati. Amin. Yaudah saudara siap-siap ya. Doakan kita semua baik, merumuskan dengan baik sehingga bahan-bahan pemuritaannya juga bisa terbaik dapat. Sebenarnya nggak ada barang baru lah ya. Saya selalu dapat dari sesuatu yang dia juga copy paste dari tempat lain, tapi kita sadur dengan kebutuhan kita sebagai gereja lokal. Jadi nggak ada yang dibilang baru. Kemarin saya dikasih banyak tool-tool yang menarik yang untuk kita kerjakan. Nanti ada hal lagi surprise juga. Nanti jemaat Tuhan akan kita persiapkan. Bukan tentang pemuritan saja, sampai kematian dipersiapkan. Sampai kematian dipersiapkan. Dan sekarang kita akan belajar hal ini. Bagaimana Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Dan ayat yang nanti kita akan baca bersama-sama adalah kesimpulan dari apa yang sebelumnya Paulus sampaikan. Bahwa jadi ayat sebelumnya Paulus sedang sampaikan bahwa dahulu aku anggap untung, sekarang aku anggap rugi. Dulu aku pegang kebenaranku sendiri. Itu terus yang aku pegang. Sekarang ternyata hanya kebenaran Kristus yang aku bisa pegang. Dan akhirnya Paulus akhiri dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Filipi 3:16. Filipi 3 ayat 16, 1, 2, 3. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Amin. Paulus, dulu yang udah banyak aku mengerti, aku pahami kebenaran, setiap kebenaran firman Tuhan. Oh, sekarang aku makin mengerti, semakin memahami. Baik, kita lanjutkan. Amin.
Karena udah banyak hal firman yang datang buat kita. Saya dan saudara, jemaat Tuhan di tempat ini terlalu banyak mungkin firman yang kita sudah dengar. Tapi Tuhan bilang, kalau udah banyak dengar firman, bergerak. Lanjutkan. Amin. Jangan duduk diam. Kamu udah terlalu banyak dengar firman Tuhan. Lanjutkan. Ada banyak orang di luar sana perlu tuaian. Lanjutkan, kata Tuhan. Amin. Bawa jiwa-jiwa masuk ke rumah Tuhan. Kemarin Pak Yopi kasih kesaksian di ibadah kita. Sampai ada orang bisa gitu ya. Betul tuh orang butuh tuh. Butuh sesuatu pribadi yang kuat. Punya sesuatu, apa yang dia gak punya mungkin hari itu. Karena dari ceritanya dia punya banyak lah mungkin. Tapi dia gak punya perhatian dari anak-anaknya. Dia merasa kesepian sendiri. Coba. Oh, itu jiwa gak tuh? Kalau sampai mungkin Pak Yopi sempat punya waktu tambah aja 20 menit. Itu dibaptis tuh orang. Iya loh. Mungkin karena Pak Yopi buru-buru kan mau ibadah senior. Kalau enggak dia itu dibaptis di situ tuh, ibu itu. Karena memang di luar sana banyak orang rindukan Tuhan. Amin. Merasa kesepian, merasa sendiri. Pada punya sesuatu yang melekat dalam hidupnya. Tapi enggak menjamin dia bisa hidup bahagia. Nah, saya dan saudara adalah jawaban buat mereka. Jadi waktu saya dan saudara sudah mengerti dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan, maka kita harus sama-sama lanjutkan. Dan mengapa orang percaya itu sulit alami pertumbuhan dan kemajuan? Bukan bahkan kemenangan dalam hidupnya. Bukan karena mereka bukan karena mereka dijauhkan dari Tuhan, bukan. Bukan Tuhan sedang marah sama mereka, bukan. Tapi karena mereka tidak lagi bersedia untuk lanjut bergerak. Maka nggak ada pertumbuhan yang dialami. Nggak ada kemajuan yang dialami secara rohani. Bahkan kemenangan dalam hidupnya. Ingat saudara, perjalanan kehidupan kerohanian saya dan saudara tidak boleh berhenti di generasi saya dan saudara saja. Tapi harus ada generasi-generasi berikutnya yang nanti mengambil tongkat estafet berikutnya. Sehingga disebutnya lanjutkan. Amin. Lanjutkan. Dan GQ Hope di Jakarta harus ada nanti generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan pekerjaan Tuhan ini. Saya nggak tahu sampai usia berapa saya ada di sini sebagai gembala. Kemarin saya udah tawarkan Pak Agus aja jadi gembala. Udah Pak Agus nggak usah khotbah, jadi gembala aja. Nanti saya yang khotbah tiap minggu. Tapi bapaknya jadi gembala, nggak mau lah katanya. Biar dia rasakan sakitnya jadi gembala. Dia pusing kepala. Nggak usah mikirin khotbah, pokoknya saya yang mikirin kan khotbahnya, pengajarannya. Bapak cukup jadi gembala aja. Nanti kalau bapak bersedia, saya telepon Pak David, lantik bapak jadi gembala. Saya wakilnya aja, duduk manis siapin khotbah. Pokoknya ada jemaat sakit, bapak urusannya besok. Ada yang kesusahan, bapak dong datang, bantu. Kan saya cuma pengkhotbah aja. Amin. Apa ada yang lain mau daftar jadi penggembala? Nanti tulis aja di kertas, kasih ibu gembala tuh, kasih ke saya secara pribadi, boleh nanti kita doakan. Mana tahu saudara ternyata punya panggilan jadi gembala. Amin. Saya langsung turun tingkat, saya bersedia kok. Betul, serius, saya turun. Gak apa-apa saya jadi wakil saudara. Pokoknya saudara tenang aja lah. Semua bisa diatur, yang penting pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Namun yang luar biasa gini saudara. Generasi hari-hari ini adalah generasi yang mau tidak mau kita harus jujur. Bahwa mereka berbeda. Mereka jadi generasi-generasi yang saya dan saudara sungguh-sungguhnya harus lihat dengan jelas. Bahwa generasi yang sulit untuk dipimpin. Coba lihatlah anak-anak sekarang. Nggak mudah untuk saudara pimpin. Gak mudah untuk saudara handle dengan baik. Iya kan? Gak mudah. Itu lihat generasi sekarang tuh. Mereka terkadang punya jalannya sendiri. Sehingga mereka lupa bahwa sesungguhnya bagaimanapun mereka harus tetap ingat generasi yang sebelumnya. Dan mereka harusnya minta arahan sama generasi yang sebelumnya. Tetap harus ingat. Maka kadang-kala kan mereka suka bilang, udah terlalu tua. Pengajarannya udah kuno. Udah gak relevan. Sehingga mereka cari pengajaran yang menurut jalan mereka sendiri. Kebenaran menurut jalan mereka sendiri. Pada sungguh harus mereka tetap belajar. Nah saya pribadi, saya orang yang selalu belajar pada generasi-generasi yang sebelumnya. Karena tetap generasi sebelum-sebelumnya pasti punya sesuatu yang bisa ditinggalkan buat kita. Ada warisan yang kita bisa pakai. Amin. Yang kita terus lanjutkan. Amin. Kita gak lupa sama generasi sebelumnya. Tapi yang penting adalah ingat baik-baik sekali lagi. Generasi yang sekarang, generasi yang sesungguhnya punya jalannya sendiri. Sehingga kadang-kadang orang tua gak bisa handle itu. Tapi dengar baik-baik hari ini. Tuhan mau setiap generasi tetap harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Sehingga jalannya punya perjalanan yang jauh-jauh lebih baik datang dari Tuhan.
Sehingga nggak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tuhan mau selalu ada estafetnya dari setiap generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga disitulah nanti akan terjadi kemenangan yang luar biasa. Amin. Musa sebagai pemimpin, terus lanjut estafetnya di generasi berikutnya. Amin. Dan itu terus yang Tuhan kerjakan. Saudara, berjaga-jagalah bahkan. Terkadang si jahat selalu berusaha untuk intimidasi saya dan saudara. Dia tuduh hati kita. Dia bilang, dia korek-korek hati kita. Kamu tuh nggak bisa dipakai Tuhan. Kamu tuh nggak layak. Dia ganggu kita terus. Untuk apa? Untuk kita sulit untuk bisa maju melangkah. Dan ingat baik-baik, setan ganggu saya dan saudara karena setan tahu bahwa kita terlalu berguna buat Tuhan. Kalau kita nggak berguna, setan nggak mau repot-repot ganggu kita. Amin. Kenapa setan masih ganggu kita sampai hari ini? Dia ganggu kehidupan kita karena dia tahu kita sangat berguna di hadapan Tuhan. Kalau kita udah nggak berguna, dia biarkan. Ah udahlah, nanti jatuh sendiri kok. Nggak usah kita ganggu. Tapi karena dia tahu keluarga ini berguna, dia tahu pribadi ini berguna, dia ganggu terus. Dia ganggu waktu kita doa, dia ganggu waktu kita hadapi persoalan, dia ganggu terus. Ini intimidasi kita. Sehingga terkadang ada rasa takut tiba-tiba muncul, betul ya? Ada rasa khawatir, bimbang, ragu, terus menerus. Setan tuh terus buat kita, terus merasa tiba-tiba nih, padahal udah lagi jalan, udah mau terus nih nikmati banyak kemenangan. Tiba-tiba kita bisa berhenti karena kita merasa, kayaknya aku nggak layak deh, gitu tuh. Setan selalu tuh buat nggak layak. Kan kamu keluarganya nggak ideal, mana bisa kamu melayani Tuhan? Nah itu. Gimana kamu kasih nasihat orang lain? Kamu aja gagal. Tuh dia, betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga kita nggak punya keberanian kasih nasihat sama orang tentang keluarga. Kita pikir tadi tuh kita udah gagal. Itu dia setan tuh. Selalu buat tipu-tipu sana sini. Pada Tuhan nggak urusan sama itu. Tuhan nggak urusan soal gagalnya. Urusannya kalau saudara mau maju, dia berkati kita. Amin. Amin. Saudara mau maju? Jangan mau diintimidasi sama setan. Karena setan selalu buat kita tidak mau bergerak. Dia nggak mau anak Tuhan itu bergerak. Dia nggak mau keluarga bergerak. Dia mau kita berhenti melangkah. Dan setan nggak, dan Tuhan nggak mau itu. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama. Ini yang jadi ayat, jadi tema khotbah saya. Judul khotbah saya hari ini. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah apa? Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tuhan mau saya dan saudara terus saja melangkah, terus saja berjalan. Karena ternyata ada begitu banyak awan-awan katanya yang mengelilingi kita. Gak usah takut, gak usah khawatir dengan cuaca apapun. Musim apapun, jangan takut dengan badai apapun. Tuhan, selalu ada awan yang mengelilingi kita. Dia pasti sertai kita. Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan bilang terus. Mau sekarang jadi pertanyaannya, beban apa yang hari-hari ini saudara yang merintangi langkah saya dan saudara? Hanya saudara dan saya yang tahu sendiri. Mengapa beban itu saudara terus bawa-bawa? Padahal Tuhan bilang, ngapain kamu bawa? Yang luar biasa, dibilang jangan bawa. Kita bilang, Pak Pendeta sih nggak tahu. Beban yang kami ini terlalu besar. Namun Tuhan justru mau saya dan saudara tanggalkan beban itu. Beban yang nggak perlu. Karena itu yang akan mengganggu langkah kita. Itu yang akan mengganggu langkah kita. Itu yang membuat nanti langkah kita jadi berhenti. Tuhan bilang jangan bawa beban itu. Tanggalkan beban itu. Segala sesuatu yang merintangi hidupmu, tanggalkan. Dosa, tanggalkan. Amin. Perbuatan jahat, tanggalkan. Ucapan-ucapanmu yang sia-sia, tanggalkan. Kata Tuhan. Engkau sulit untuk mengampuni orang lain, tanggalkan kata Tuhan. Jangan dendam sama orang lain. Nanti itu yang membuat kamu susah untuk melangkah. Maka kata Tuhan, tanggalkan itu semua. Kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Lihat baik-baik ini, ayat ini. Kita akan belajar ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Baca sama-sama ya, 1, 2, dan 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat baik-baik tuh ajarnya. Dia bilang apa? Mari kepadaku yang letih lesu yang berat. Aku akan beri apa? Kelegaan kepadamu. Ayat 9. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu apa? Enak. Dan saudara gini, dengan bahasa sederhana gini. Yesus sedang katakan gini. Kenapa sih kamu sekian tahun lamanya kamu pikul bebanmu terus? Kamu pikul beban dunia ini. Kamu pikirin dunia ini yang sedang mencekam. Kamu lihat resesi dunia ini. Kamu lihat ekonomi dunia ini. Kamu lihat ekonomimu. Terus itu yang jadi bebanmu. Sehingga kau sulit untuk, jangankan datang sama Tuhan ya, secara apa ya, cara langsung saudara punya persekutuan dengan Tuhan. Memberi aja yang sederhana loh. Memberi aja saudara punya perhitungan yang ketat. Kalau saya beri, saya makan gak ya? Para Tuhan bilang, kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu ragu? Kenapa kamu jadi beban? Amin. Kenapa itu jadi beban? Padahal waktu memberikan gak perlu jadi beban. Memberikan harus dengan sukacita. Amin. Betul gak sih? Kan gak jadi beban harusnya. Tapi kadang-kala kita jadi beban buat kita. Kita pikir gini, kalau saya beri, wah saya gimana nanti urusan ke depannya? Nanti kita akan belajar nih. Tuhan bilang, aduh, kenapa orang percaya itu susah sekali ya? Hidupnya selalu dia pegang bebannya. Dia khawatir dengan dunia ini. Dan dia pikul itu terus menerus. Dia gak mau tukar bebannya dengan beban yang sesungguhnya Tuhan sudah taruh. Beban yang berat, beban yang besar dia bawa-bawa. Pada Tuhan bilang, pikul kuk yang kupasang. Bebanku tuh ringan. Bebanku enak. Tapi kamu lebih pilih beban itu. Betul gak? Amin. Betul. Kita lebih pilih beban yang itu, yang dari dunia. Kata Tuhan, apa aku punya beban yang enak, yang ringan. Kamu gak mau pikul. Aku suruh kamu setia melayani, kamu gak mau pikul itu. Aku suruh kamu layani terus doa terus setia, kamu gak pikul itu. Buat waktu menyembah Tuhan dong. Bangun dong pagi-pagi. Kamu gak pikul itu, padahal itu beban yang ringan. Enak loh. Selesai nyembah kan damai sejahtera turun. Amin. Tapi kamu enggak. Kamu khawatir terus akan dunia ini. Itu terus yang kamu pikul kata Tuhan. Ganti dong dengan bebanku. Amin. Ganti, aku taksi sama kamu. Kenapa kamu gak mau pegang yang aku kasih? Tapi yang kamu simpan, yang kamu bawa-bawa, yang datang dari dunia ini, bukan datang dari aku. Saudara mengerti maksud Tuhan? Amin. Amin. Tanggalkan bebanmu. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, urusan Tuhan bukan tentang masa lalu. Dia selalu bicara tentang hari depan. Kenapa kamu pikul terus beban yang masa lalumu? Kamu ingat-ingat terus masa lalumu. Kamu banding-bandingkan dengan masa sekarang. Padahal urusan aku enggak masa lalu dan sekarang. Masa depan. Amin. Masa depan aku sudah sediakan buat kamu. Buat keluargamu. Yang penting kamu percaya, jalan saja di situ. Pikul kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Amin. Jalan aja di situ. Walaupun mungkin orang caci maki hidupmu, walaupun orang kadang-kala bikin nggak enak perasaanmu, nggak apa-apa. Kan bukan mereka yang nanti kasih kamu hidup masa depan. Amin. Kalaupun orang lain narasikan tentang hidupmu, fitnah itu, mereka tidak pernah kasih masa depan. Karena mereka cuma bikin kita apa? Berhenti melangkah. Itu yang mereka mau. Berhenti, kita stop melangkah. Itu yang mereka mau. Tapi Tuhan bilang, ngapain kamu di situ? Ngapain kamu jadi berhenti melangkah? Hanya karena perkataan orang lah, intimidasi orang lah. Terus setan saudara sobat tengking-tengking. Yang itu aja saudara gak bisa atasi, mau tengking-tengking setan. Terus setan bilang, saya lebih dulu ada dari kamu, gak usah tengking-tengking. Saudara pikir gampang lawan setan kalau saudara gak punya sesuatu yang baik di hatimu. Saudara mau tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus mah aku kenal, kamu siapa?
Kan ada ayat gitu kan? Siapa kamu? Kegeeran. Baru pimpin pujian, baru bawa khotbah, baru melayani. Kirain kamu udah enak tinggi-tinggi setan. Siapa kamu? Katanya, Yesus tuh aku kenal. Karena tadi itu, kita selalu berpikir bahwa itu yang akan membuat kita tanpa disadari bisa berhenti dalam melangkah. Para Tuhan bilang, ngapain kamu berhenti melangkah? Itu jadi beban buat hidupmu. Tapi kamu iyakan itu beban itu. Kamu gak pakai beban yang aku kasih buat kamu. Setia aja terus melangkah. Amin. Apa sih yang gak dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab? Diintimidasi. Betul gak? Perlakuan gak enak mereka harus alami. Tapi Yesus, aku sendiri alami. Bayangkan aku harus semeja makan sama orang yang akan berkhianat sama aku. Amin. Kemarin aku diingetin gitu sama Tuhan. Udahlah. Aku aja pernah alami. Kamu kan belum pernah alami, belum pernah lakukan bahkan. Iya sih, aku belum pernah lakukan. Ada orang-orang kadang-kala nggak pas di hati saya. Ya sudahlah, saya bilang, Tuhan udah saya ampuni, saya tetap mengasihi, saya doakan dia. Oke, sampai situ aja kan bisanya kamu. Iya, udah jangan kegeeran. Tuhan kemarin ingetin, kamu nggak pernah kan undang dia makan? Oh iya ya, nggak pernah loh saya undang makan dia. Karena saya pikir udah nggak asik. Betul Pak, betul. Betul Pak, betul. Yesus ingetin saya, semeja makan nih. Satu meja makan, berbagi makanan. Dan saya tahu dia akan berkhianat. Dia akan jual saya. Coba, bisa gak Yesus bikin ini? Bikin grup kecil. Jangan ajak-ajak Petrus ya. Sama Yudas ya. Kita-kita aja yang makan ya. Oke ya? Oke Oma? Oke. Pak yang itu gak hadir Pak? Udah gak usah. Kalau anak sekarang bilang toksik itu toksik. Ngomongnya gak enak. Gak enak di hati. Oh gitu ya? Iya. Kalau Yesus gak lakukan itu. Kalau Yesus lakukan itu, dia gak mau semakan sama kita. Amin. Maka dia datang ke dunia ini. Dia selamatkan saya dan saudara. Amin. Amin. Makanya saya pikir saya udah hebat melayani. Tuhan kadang-kadang teguhkan saya dengan pesan sederhana aja. Baca itu lagi. Apa rahasianya? Saya baca, iya. Kenapa dia bisa semeja semakan ya? Jelas-jelas lo itu orang gak menguntungkan buat hidupnya. Tapi semeja semakan. Saya sendiri secara pribadi sekali lagi. Saya gak bilang saudara. Saya sendirilah pribadi. Saya belum pernah undang orang makan. Yang saya sendiri hubungannya sudah dulu. Yang tadi manis sekarang gak lagi. Ternyata Tuhan bilang coba buat itu suatu hari. Pasti ada sesuatu yang kamu terima nanti. Berkah rohani. Oh haleluya. Nanti saya akan coba lakukan. Pelan-pelan. Amin. Yesus selalu memberikan hari depan. Slide ini, baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Urusan Tuhan sama apa? Masa depan. Bukan masa lalu. Urusan dia hanya masa depan. Saudara mau lihat masa depanmu, kata Tuhan? Mau alami masa depanmu? Anak-anakmu alami masa depan, kata Tuhan, melangkah saja. Maka saja. Manusia boleh 1000 manusia katanya kan, ada lagu itu kan. Mau 1000, apa lagi, 5000. Jangan pernah bisa bikin kita berhenti melangkah. Amin. Aku tetap harus jadi pemenang. Melangkah terus, lihat Tuhan, percayalah. Masalah saya dan saudara, Tuhan sendiri akan selesaikan itu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat apa? Hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Perhatikan baik-baik. Ya, Tuhan tuh kasih kita masa depan. Bahkan dia bilang gini, aku buat lo jalan di padang gurun. Yang gak mungkin jadi mungkin Tuhan. Cuma aku yang bisa buat. Gak mungkin Tuhan udah usia kami segini nih. Gak mungkin Tuhan gak ada pensiun nih. Bagaimana kami bisa lanjutkan hidup? Bisa. Kan aku yang buat. Amin. Jalan aja di padang gurun aku yang bisa buat. Sungai-sungai di padang belantara aku buat. Yang orang manusia gak akan pernah bisa buat. Teknologi canggih apapun gak bisa buat. Apalagi AI aja gak bisa buat. Hanya aku yang bisa buat, kata Tuhan. Makanya melangkah saja. Aku yang bisa buat.
Orang laut, nggak ada jalan lagi udah mentok. Tuhan bilang, saya buka lautnya, jalan. Amin. Saudara pikir itu cerita dongeng? Halo, ini kisah nyata. Apa saudara pikir ini kisah dongeng gitu? Kayak Simbaling Kundang dongeng gitu? Enggak, kisah nyata. Ada sekelompok bangsa yang datang jalan, dia pikir stoplah langkah mereka. Udahlah, berhentilah langkah kami di sini. Udah nggak ada lagi gunanya kami memimpin bangsa ini. Selesailah. Lihat, besar laut, mati kami semua. Tapi Tuhan bilang, Tuhan saya bisa buka jalannya. Asal kamu tetap mau melangkah. Saudara mau melangkah? Pasti Tuhan buat mujizat. Amin. Saudara mau melangkah? Tuhan pasti buat kemenangan. Sesuatu yang kita nggak bisa buat, Dia yang buat itu. Urusan saya dan saudara ngapain? Terus aja bergerak, terus aja melangkah, setia saja sama Tuhan. Amin. Setia saja melayani Tuhan, setia beribadah sama Tuhan. Cinta Tuhan lebih dari semua tentang diri saya. Amin. Bukan tentang diri saya harus puaskan. Yang penting puaskan hati saya. Saya lagi kecewa nih, ngapain kata Tuhan? Tanggalkan bebanmu. Urusan kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberkati kita. Saudara mau masuk surga, urusan surga itu bukan urusan sederhana, saudara. Jangan saudara pikir saudara pasti masuk surga, padahal nggak buat apa-apa di dunia ini. Tuhan yang punya surga. Ingat baik-baik. Tuhan yang punya surga. Amin. Jangan saudara klaim-klaim sendiri bahwa semua kita pasti bisa masuk surga. Kata Tuhan, siapa kamu? Makanya sampai ada ayat yang bilang, enyalah kamu membuat kejahatan. Aku nggak kenal kamu. Masuk surga nggak dia? Nggak masuk surga. Karena apa? Dia jahat kata Tuhan. Hatinya jahat. Enggak pernah cari jiwa. Enggak pernah buat orang bertobat. Urusannya tentang dirinya terus. Ngapain kata Tuhan? Masa usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nyanyinya sih benar. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo lakukan. Masih ada kesempatan. Amin. Jangan nanti nyanyi lagi. Udah sampai kusut itu lagunya. Enggak ngapa-ngapain. Enggak ada satu keluarga kita menangkan. Enggak ada satu jiwa pun kita bawa ke rumah Tuhan. Bawalah Tuhan, aku usia gini nih. Tuhan kan tahu, Oma jalannya susah. Iya, Tuhan. Tuhan kan tahu, kadangkala tulang-tulang suka nggak kompromi. Iya, ya udah Tuhan, aku cuma bawa yang satu ini. Ini udah perjuangan besar ini Tuhan. Iya, kamu bawa satu. Si isi surga itu katanya, malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Saudara mau jiwa? Amin. Saudara, saya akan akhiri gini. Mengapa bangsa Israel itu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan? Selain kita tahu bahwa mereka suka ingat masa lalu. Dan kita tahu juga dalam perjalanan mereka, padahal ada banyak mujizat yang mereka alami. Bukan hanya seminggu sekali, sebulan sekali mujizatnya atau setahun sekali. Hampir setiap waktu ada mujizat. Tapi kenapa bangsa Israel nggak bisa masuk ke tanah Kanaan? Kemarin saya waktu belajar kembali baca ya. Padahal gini-gini, perhatikan baik-baik. Kan ayatnya bilang ya, ceritanya kan detail. Padahal bangsa Israel lihat sendiri tentang tanah Kanaan. Betul apa betul? Dia lihat itu. Oh iya. Wah, makanannya banyak. Wah, enak-enak nih. Wah, kita sejahtera di sini nih. Udah hidup kita akan melimpah. Sudah kami lihat. Tapi kenapa berhenti melangkah? Padahal udah lihat. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kan kita udah melihat Tuhan kasih kita hari betul nggak? Rancangan penuh damai sejahtera. Kita tahu itu. Tapi kita berhenti melangkah. Kita nggak percaya bahwa di situ ada tanah Kanaan. Lihat, hanya Yosua dan Kaleb bisa menikmati tanah Kanaan. Mana yang lainnya semua? Jangan sampai saudara bilang saudara masuk dari kumpulan banyak orang Kristen di Indonesia ini. Tapi ternyata saudara hanya sampai di langkah itu aja. Tidak pernah nikmati tanah Kanaan. Janjinya Tuhan tidak pernah batal. Tetap digenapi. Buktinya apa? Yosua Kaleb menikmati Kanaan. Amin. Tapi bangsa Israel tidak bisa nikmati. Karena apa? Mereka memutuskan untuk berhenti melangkah. Padahal mereka sudah lihat mujizatnya. Amin. Mereka sudah alami kebaikan Tuhan. Saudara, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah pertolongan Tuhan. Amin. Jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat masalah kita terus menerus, persoalan kita terus. Sakit penyakit kita, sudahlah. Saya aja kadang-kadang kan udah lupa sama sakit dengkul saya. Lama-lama saya udah asik aja.
Udah gak terlalu juga saya nikmati lagi sakit dengkulnya. Karena saya udah lupa. Yang saya ingat apa? Bagaimana terus bergerak mengiring Tuhan. Selama saya masih dikasih napas hidup yang baik. Amin. Saudara mau setia dalam Tuhan? Saudara mau lihat janji Tuhan? Pasti digenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Pasti digenapi dalam hidup saudara. Kita akan akhiri bulan ini dengan kebaikan Tuhan. Kita akan masuk di bulan Desember. Natal yang penuh dengan mujizat buat saya dan saudara. Amin. Saudara percaya ada mujizat di bulan Desember? Amin. Saudara percaya enggak? Saya aja percaya udah lihat pohon Natal berdiri. Itu satu bukti. Amin. Amin. Saya pikir kapan berdiri pohon Natal? Akhirnya berdiri. Walaupun tadi saya sakit, saya lihat pohon Natal, terhibur hati saya. Lihat, Natal aja bikin saya kuat. Coba. Gimana lagi saya ingat kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini jadi 2 kita bersama-sama. Terima kasih. Di
Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman sore hari ini Tuhan. Buatlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Beban yang kami pikul Tuhan Yesus, Engkau akan sanggup Tuhan tanggung semuanya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan menjamah semua Tuhan beban-beban kami Tuhan. Engkau membantu kami Tuhan membuka semua masalah kami Tuhan Yesus untuk menjadi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati buat Pak Haryanto yang sudah memberikan firman Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan buat pelayanan dan kesehatannya dan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak untuk kembali. Info untuk seminggu ke pekan ada kegiatan hari Rabu tanggal 3 Desember ibadah doa pukul 19 sampai selesai di rumah keluarga Ibu Eti S1 1402 dan doa puasa hari Jumat tanggal 5 Desember dari Kamis malam sampai Jumat jam 4 kita akan berbuka puasa. Dan kembali lagi untuk ibadah raya di tanggal 7 Desember 2005 dimulai jam 4. Dan mengingatkan kembali untuk persembahan tidak dijalankan, tetapi kota persembahan sudah disediakan di gereja di dekat pintu gereja. Dan kita bantu dalam doa untuk tanggal 28 untuk Natal GK Hope Family Jakarta. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Yesus, terima Tuhan, kasih Bapak. apapun yang menjadi kegiatan mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai langkah hidup mereka. Bahkan kami berdoa buat anak-anak mudi ini Tuhan yang alami kelemahan tubuh. Kami percaya oleh pil-pilmu dia disembuhkan oleh Tuhan. Biar ini bisa terus bergerak, melangkah, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami terus berdoa buat adiknya Ibu Eti, Tuhan jamah. Tuhan, Engkau yang sanggup memperkenalkan dirimu sesungguhnya sebenarnya dalam hidupnya Bapa. Kami percaya jiwanya akan diselamatkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang di dalam hidupnya ada sesuatu yang Tuhan akan bebaskan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja atas hidupnya Tuhan. Sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Yesus. Buat keluarga juga dari Oma Nopi yang hari kemarin alami kedukaan di Manado Tuhan. Tuhan juga beri penghiburan dan kekuatan sehingga keluarga besar
bisa menerima dengan baik, dan seluruh keluarga besar alami kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami berdoa buat jemaat-Mu, anak-anak dalam sekolah, lanjutkan studi. Tuhan, Engkau tetap sertai, Engkau perlengkapi anak-anak kami dengan pendidikan yang baik. Cukupkan segala keperluan-keperluan mereka Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan usaha orang tua yang ada di tempat ini, Tuhan, Engkau sumber dari segala-galanya. Sanggup mencukupkan, sanggup memberkati Bapa. Jadikan terus jemaat-Mu Hopli Jakarta jadi jemaat yang kuat, jemaat yang sehat, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang terus mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Walaupun ada banyak persoalan yang harus kami hadapi, ada tantangan yang kami temui, bahkan ada sakit penyakit, ada hal-hal yang coba mengintimidasi kami. Kami hari ini, sore hari ini kami sepakat bersama-sama, kami tolak di dalam nama Yesus. Mau bergerak terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin. Engkau sudah memperlihatkan kami ada tanah Kanaan, ada mujizat di depan, ada hari yang di depan. Maka tugas kami hanya melangkah, dan Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan akan buat sesuatu yang baru, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, terjadi dalam hidup kami semua. Bahkan gereja-Mu di tempat ini, Tuhan kami percayakan, Tuhan akan pulihkan gereja ini jadi gereja yang kudus, gereja yang berkenan di hati Tuhan, gereja yang sehat di dalam Tuhan. Rencana kami di tahun ke depan ada pemuritan, mulai dari kami yang orang-orang yang sudah melayani, mulai kami juga yang sudah sebagai majelis tempat ini. Kami sama-sama akan belajar pemuritan, dan kami akan dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui firman Tuhan yang disampaikan, sehingga ada kelas-kelas yang kami akan ikuti, dan kelak kami akan selesaikan semua, dan kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Maka sepanjang minggu ke depan kami percaya rahmat-Mu yang menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sekarang jemaat kasih Tuhan, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita terima berkat yang datangnya dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara-saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai langkah hidup saya dan saudara mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan.